Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri hari-hari yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk melayakan kita, boleh memuji menyembah Tuhan. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuji menyembah, melayani pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan, agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu.
Harus kita sadari Allah sedang bekerja untuk menyelesaikan, menamatkan gerejanya, mengakhiri dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Nya digenapi, janjinya digenapi, khususnya bagi orang-orang kudusnya, dan persiapkan untuk masuk di dalam kemuliaan, untuk tinggal bersama Dia selama-lamanya. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Oh terima kasih. Mari kita naikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan sampai saat ini boleh beribadah kepada Tuhan, boleh merasakan hadirat Allah. Oh haleluya. Boleh yakin akan kebenaran firman Allah yang sedang digenapi. Itu semua kasih karunia Tuhan untuk kita, sehingga kita bisa bersiap, berjaga, berdoa. Haleluya, haleluya. Dalam keadaan kudus untuk menyongsong kedatangannya. Oh puji Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang patut disembah, patut dipuji, ditinggikan, diagungkan, dicintai, ditaati. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kuatkan rohmu jiwa kami, haleluya, untuk menyongsong kedatangan Dia Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuduskan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Lawan dengan hadirat-Mu, lawan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengertian. Hanya Yesus yang agung, yang mulia, yang sempurna. Haleluya, yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan. Haleluya. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tanganmu. Kami datang ya Tuhan, aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Kau seumur hidupku. Sebab Kau Allah yang Maha Besar. Sebab Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau tiada yang lain yang kami tinggikan, hanya Engkau Yesus. Engkau Raja yang mulia, Tuhan atas segala Tuhan. Haleluya, Raja atas segala Raja. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau. Kami percaya ini semua karena kasih karunia-Mu untuk kami semua Tuhan. Jagai kami, lindungi kami Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan daripada hal yang jahat. Terima kasih Bapa.
sehingga kami boleh tetap setia beribadah, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Jamah setiap kami yang hadir Tuhan, supaya kami bersedia, berjaga, berdoa, semakin disucikan, dikuduskan, untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah ada di depan pintu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan, dan urapan wibawa kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah masih ada dan masih bisa kami rasakan di tempat ini di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pagi ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau meninggalkan sejenak, melupakan sejenak beban hidup dan masalah yang terjadi. Kita mau fokus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kita naikkan satu pujian. Tetap pada
Bapak Ibu? Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih sukacita. Selamat
Terima kasih Bapa yang baik. Kalau Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di akhir zaman ini Tuhan. Ini satu kesempatan untuk membalas cinta kasih-Mu, untuk belajar menyenangkan hati-Mu dengan melakukan seluruh kehendak firman Allah. Biarlah lewat ibadah pada pagi hari ini, Engkau ingatkan kami, Engkau tegur kami, Engkau sadarkan kami untuk melakukan apa-apa yang belum kami lakukan, yang belum kami kerjakan, yang belum kami sempurnakan. Kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh layak menerima berkat firman Allah dan mendapatkan kekuatan untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Sehingga saat Engkau datang kembali menjemput kami didapati benar di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenankan hati Tuhan. Berkati segala kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, Kau sucikan, kuduskan, Kau urapi Tuhan, sehingga firman-Mu jadi berkat untuk kami semua. Boleh mendidik, menegur kami, mengingatkan, mengajar kami. Haleluya, memberikan kekuatan kepada kami untuk taat setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Dan memberkati anak-anak sekolah minggu dan guru-guru yang mengajarnya, urapi dengan urapan dua kuasa Allah, sehingga anak-anak yang boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Haleluya, Engkau memberkati sekolahnya, Engkau memberkati kesehatannya. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita nanti juga berdoa, Bapak Gembala nanti terakhir juga akan kita berdoa untuk Yohan ya. Ini persiapan masuk ruang operasi jam 8 nanti 8.30. Ayo tulis baik. Kita nanti berdoa. Nanti Bapak Gembala juga akan berdoa. Doa berkat. Iya, mau melahirkan nanti. Ini sudah persiapan, nanti sekitar jam 8 kita berdoa, 8.30 kita terus bersatu dalam doa ya. Satu jiwa lagi dilahirkan untuk kemuliaan kerajaan Allah. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar tentang kemenangan. Haleluya. Kemenangan. Kalau kita sudah bisa sampai tempat ini, bisa duduk di tempat ini, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kemenangan. Ayatnya ingat ya, Ibrani 9 ayat 14 ya. Kita bisa ibadah itu karena korban Kristus. Kemenangan. Kita akan belajar sekarang kemenangan mulai yang pertama. Ibadah Minggu pagi 9 Mei 2021 hari ini juga adalah hari ibu-ibu ya. Hari Ibu untuk internasional ya. Kalau Indonesia 22 Desember ya. Haleluya. Haleluya. Kita belajar tentang kemenangan sekarang 2 Tawarikh 20:17. Ayat-ayatnya dihafalkan ya. Sekalian kalau diulang-ulangi itu sekalian dihafalkan. 2 Tawarikh 20 ayat 17. Sebetulnya ngafalnya gampang ya. 2017 2 mukanya 2. 2017 2 tahun sebelum masuk 2019. Sekarang kita sudah pandemi sudah 2 tahun ini ya. Masuk tahun yang kedua, kita berdoa buat saudara-saudara yang di India. Kita yang masih bisa berdoa ya. Baca firman, berdoa. Banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Banyak orang yang dalam kesulitan. Seorang anak yang tidak mentolo lihat mamanya itu sesak nafas ya.
sampai sudah kalap harus apa, sampai anaknya kasih nafas buatan. Saking ndak mentolonya ya, melihat mamanya sulit nafas. Sangat susah berlari-lari cari tabung gas hanya untuk bisa bernafas. Antri megangi tabung gas satu-satu, antri. Nafas, doa itu nafas. Secara jasmani kita melihat yang kurang oksigen semua berkelepar-kelepar, tetapi secara rohani apa kita bisa melihat? Orang-orang yang tidak berdoa, yang tidak punya hubungan dengan Allah, itu seperti orang-orang yang butuh tabung oksigen. Ayo sembahyang. Pesan saya cuma satu, terus sama anak-anak juga sembahyang terus, nggak pakai mandek, sembahyang terus. Haleluya. Tiap Sabtu malam mesti anak saya yang besar mesti pesan, Papa, Mama, Vindo, Hana, besok hati-hati bangkai ya. Ini bukan menurun ya, ini makin meningkat. Di Sydney yang biasanya nggak ada kasus, sekarang mulai ada kasus. Mari kita terus berdoa, dan macamnya sudah macam yang bahaya ya. Ayo berdoa terus, nggak usah takut, tapi jangan berhenti berdoa. Terus berdoa, hati yang gembira, obat yang manjur, hati yang diisi firman, kemenangan. Kemenangan 2 Tawarikh 20 ayat 17. Dalam peperangan ini, sekarang ini sudah sepertinya seperti peperangan ya. Ini juga sebentar lagi roketnya Cina juga akan jatuh ke bumi ya. Haleluya. Ini banyak sekali hal-hal yang sudah antri satu-satu ya. Saya sering menerangkan magnet itu kalau dari jauh jalannya masih, tapi begitu dekat, kita dulu SD sering ya ngadakan percobaan ya. Begitu sudah mulai dekat magnet, tidak mungkin jalannya gini, tidak mungkin kan? Langsung coba pakai magnet ya. Dari jauh dia saling tarik menarik pelan-pelan. Begitu jaraknya sudah pada tahap harus cepat dia. Ini akan berlangsung dengan secara cepat. Siap-siap ya. Siap-siap terus siap. Harus terus siap, pikiran kita harus terus memikirkan yang kekal. Ini semua kita tinggalkan yang kekal apa? Firman. Orang yang melakukan kehendak Allah, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Mendengarkan, membaca, merenungkan, melakukan. Tadi kita sudah nyanyi ya. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, terus dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Gak usah bingung ya. Hai Yehuda dan Yerusalem. Kalau ketemu kata Yehuda, Yehuda itu bicara tentang syukur. Lea punya anak, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Lea ingin merebut cinta suaminya sampai punya anak laki 3, suaminya masih tetap cinta sama adiknya ya. Ruben, Simeon, Lewi. Akhirnya sampai di Yehuda, Lea bilang ya, dia sudah tidak nuntut apa-apa, dia cuman bersyukur. Dan saat dia bersyukur, Yehuda menjadi garis keturunan raja-raja, garis keturunan Yesus, lahir firman. Apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin ngadepi suami yang tidak mencintai, suami yang bebal, kakak, keras kepala, bebe, berkepala batu, tete, tegar tengkuk, tompok 3 ya, ular tedung tuli yang menutup telinga. Sudah rasanya sudah kehabisan cara ya, sudah sampai punya anak laki 3, si Lea itu ya, Ruben, Simeon. Rahelnya belum punya anak, tapi tetap Yakub cinta sama Rahel ya, memang dia cinta sama Rahel. Dia berusaha pakai kekuatan diri sendiri. Tidak bisa. Manusia jangan berusaha pakai kekuatan diri sendiri. Akhirnya bersyukur. Bersyukur itu kunci. Jangan pernah bersungut-sungut-sungut.
Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Hai Yehuda dan Yerusalem. Kalau ketemu kata Yerusalem itu bicara tentang menyembah. Yerusalem. Jadi kemenangan itu kita terima saat kita bersyukur dan menyembah. Ayo dicatat dalam pikiran, kalau enggak bawa pulpen, enggak bawa kertas, dihafal. Kemenangan kita terima saat kita bersyukur dan menyembah. Syukur dan sembah, SS, supaya gampang ya, SS. Syukur dan sembah. Kemenangan atas segala masalah yang kita hadapi. Suami mungkin yang nggak berubah-berubah dan lain sebagainya, masalah mungkin istri, anak dan lain sebagainya. Masalah apapun yang kita jumpai, kita akan menerima kemenangan saat kita bersyukur dan menyembah. Menyembah itu posisi merendahkan diri, rata tanah. Betul-betul menyembah. Kita sudah belajar nomor 1, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17 itu bersyukur. Nomor 2 kita belajar sembahlah Allah, Wahyu 22 ayat 9. Tidak kebetulan semua ya. Itu semua dulu dapatnya nggak saya cari-cari sendiri ya. Bersyukur dan menyembah, berdoa itu bersyukur, sembahlah Allah. Syukur dan sembah itu kunci kemenangan. Menang. Mulai sekarang nggak boleh ada yang bicara aku nggak kuat. Mungkin ngadepi suami, ngadepi cucu, ngadepi emak, ngadepi engkong ya. Aduh sudah nggak kuat. Ada yang mungkin ngadepi tetangga, ngadepi teman kerja dan lain sebagainya. Nggak boleh ada kata nggak kuat. Karena apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Ayatnya ayo dihafal. Bilangan 14 ayat 28. Gampang ya. Bilangan 14 ayat 28. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Sebetulnya anak Tuhan ini anak yang luar biasa ya. Kita katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Menang sungguh ya. Gak boleh ada yang sambatan lagi. Stop berkeluh kesah. Masih ada waktu untuk kita terus bersyukur. Haleluya. Bilangan 14 itu ada 2 ayat yang luar biasa. Ayat 9 dan 28. Dihafalkan. Bilangan 14 itu ayat 9 dan 28. Ayat 28 apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Di ayat 9-nya itu makanan orang yang menang. Apa makanan orang yang menang? Makanan orang yang menang itu justru masalah. Itu bahasa aslinya telan habis. Masalah itu seperti roti yang kita telan habis. Makin banyak masalah berarti makin banyak makanan, berarti makin kuat. Seperti Popeye makan bayem ya. Haleluya. Ada masalah, telan habis ya. Haleluya. Mari kita jadi orang yang luar biasa. Hai Yehuda dan Yerusalem. Nomor 1 di sini dikatakan apa? Tinggallah berdiri. Tinggallah berdiri. Kuat, tetap kuat ya. Itu bicara terus berdoa. Efesus 6 ayat 18 nanti kita belajar. Itu tinggallah berdiri. Haleluya, di tempatmu, bukan di tempat lain ya. Tempat saya sebagai istrinya Pak Henry, ya di tempat saya sebagai istrinya Pak Henry, sebagai orang tua dari Dean Vindo, mertua dari Liang, Hana, emak dari Jamie Sayen, itu berdiri di tempatmu. Kita punya tugas. Setiap kita punya tugas kok yang dipasang. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Enak, ringan, tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4 sampai ayat 18. Tidak ada yang bisa menjamah kita. Ada saudara seiman yang tanya sama saya ya. Itu yang buka pagernya Ayub itu Tuhan apa setan? Siapa yang buka pagernya Ayub?
Tuhan apa setan? Setan tidak bisa menjamah kita. Saya bilang, setan tidak bisa otak-otik kehidupan kita. 1 Yohanes 5 ayat 18, dihafalkan. 1 Yohanes 5 ayat 18. Itu di atasnya ayat 3 dan 4. Enak, ringan, tidak berat. Sampai masuk ayat 18, tidak ada yang bisa menjamah kita. Jadi kalau ada orang yang balik-balik bilang, aku diganggu setan, lah ya apa yang anaknya Tuhan sudah ditebus kok diganggu setan terus, setannya keluar masuk terus, kumat-kumatan terus ya. Tidak ada yang bisa menjamah kita. Semua itu seizin Tuhan. Tuhan tahu batas kekuatan Ayub sampai di mana, Tuhan tahu. Kalau kita ngalami semua ini, Tuhan tahu. Setiap ujian ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Kalau sekarang belum selesai berarti on the way ya. Masih dalam proses dibentuk jadi indah. Sudah emas masih dimurnikan lagi sampai jadi emas tua, sampai jadi emas murni. Ingat dulu kita pernah belajar apa? Sampai jadi emas parwaim ya. Emas yang luar biasa. Terus diuji, sudah permata masih diasah, masih ditatah. Permata itu masih diasah lagi, masih ditatah lagi. Kita ingat terus, yang kita ingat terus adalah Yesus. Terus ingat Yesus. Yesus terus selama 30 tahun. Dan itu ternyata Ayub itu juga diproses 30 tahun ya. Selama 30 tahun dalam persiapan, dan Yesus masuk dalam 3,5 tahun. 3,5 tahun pelayanan itu didahului 30 tahun persiapan. Ayo terus percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Yusuf malamnya masih di penjara, pagi dia sudah jadi mangku bumi. Bangsa Israel malam masih jadi budak, pagi keluar dalam pimpinan tiang awan dan tiang api. Percaya Yesus. Ada waktu yang luar biasa. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah. Jadi berdiri di tempat ya, ayo belajar nurut. Kalau disuruh berdiri di tempat ya berdiri di tempat. Kita itu belajar nurut. Masih ingat saya cerita tentang tentara yang sudah dididik taat. Jadi kalau firman Tuhan nyuruh bersyukur ya bersyukur ya. Jangan bantah, gak iso, aku gak kuat, aku gak iso, aku gak kuat, aku. Jangan ya. Nurut, ayo nurut. Disuruh bersyukur ya bersyukur ya. Disuruh bersukacita ya bersukacita, disuruh berdoa. Itu 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18 itu satu. Bersukacita, berdoa, bersyukur itu satu. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Terus masuk ke ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu terpelihara sempurna. Mau terpelihara sempurna? Mau kan? Itu kemenangan, terima kemenangan. Caranya gimana Bu Hendy? Ya bersukacita aja. Bersukacita, berdoa itu membangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa itu bukan minta. Kalau minta itu permisi bicara namanya pengemis ya. Itu bukan berdoa, pengemis. Saya punya teman akrab satu ya, sering datang di muka pintu yang dipanggili saya. Pak Hendy selalu bilang mah koncomu ya. Dia selalu panggil saya Bu ya. Sampai tua dia cuman Bu ya. Saya selalu bilang sama Pak Hendy, lo atak-atak bareng lo. Ada bel juga, bel dia. Kluning. Ada bel listrik jadi bel ding dang. Akrab banget sama saya itu ya. Jadi berani banget ya. Tapi dia terus minta terus. Saya bilang, wes kasih ono ya. Sakno. Dia cuman mentalnya sampai segitu. Tapi anak Tuhan enggak boleh ya gitu ya. Anak Tuhan enggak boleh terus minta Tuhan, ini. Itu seperti teman saya yang Bu.
Tuhan, ayo memuji, menyembah, bersyukur, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Engkau baik Tuhan. Apapun yang ku alami, aku tahu ini untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20, ayo dihafal firman. Firman kalau hafal kita keluarnya itu syukur. Haleluya. Di situ dikatakan engkau merancangkan kejahatan untuk aku. Itu semua ternyata hanya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. 50 tambah 20 berapa? 70. Gampang ya. Kejadian yang terakhir itu 50 sudah. Kejadian itu 50 fatsal. 50 itu tahun Yobel ya. 50 ayat 20. Semua untuk kebaikan. Orang yang sering hafal biasanya Roma 8:28 ya. Kejadian 50:20. Tinggallah berdiri dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ayo dilihat. Ayo lihat cara kerjanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya sering menyaksikan, saya sering cerita sama Bapak Gembala sampai sekarang. Kalau anak saya yang kecil itu bilang, "Ma, ayo Ma makan malam di sini ya." Kalau diajak makan malam gitu, saya siapnya makannya padahal malam ya. Mulai pagi wis siap saya ya. Itu saya ya. Kalau Mak, kamu tuh diajak makan malam kok mulai pagi, bingung ya. Jadi pakai gel ini mulai pagi ya. Pagi sudah mandi, keramas, sudah pakai gel. Soalnya nanti berangkat tinggal gampang gitu loh ya. Jadi makannya malam, pagi sudah siap. Setiap kesana ke Diamond, saya tuh selalu menangis. Tuhan, aku melihat cara kerjamu yang luar biasa. Tidak terpikir ya. Dulu sempat cari rumah di Candramas ya. Anak saya yang kecil itu kalau ngomong kan lucu ya. Rumah kok di Candramas toh mana? Nek isa di Diamond gitu loh mah ya. Padahal waktu itu kita enggak tahu kalau ada Diamond ya. Diamond gitulah bagus namanya ya daripada Candramas gitu ya. Diamond gitu loh mah. Cuman satu kali ngomongnya. Cuman satu kalimat. Kita enggak tahu kalau ada Diamond Park itu kita enggak tahu. Kita cari sampai ke Betrong-Betrong masuk sampai di Safira sampai di masuk ke sana ya, sampai Lingkar Timur sana. Cari yang kita mampu ya, yang Vindo mampu waktu itu ngajar ya. Tuhan itu sudah sediakan. Ini ayatnya. Ayo dihafal. 2 Tawarik 20:17. Yehuda, Yerusalem bersyukur, menyembah. Haleluya. Saya ingat betul ya, waktu cari semuanya 2016 akhirnya saya berangkat ke Sydney, cucu saya yang kedua lahir. Di Sydney saya sempat ngomong-ngomong sama besan saya. Ya ini posisi cari ya, cari rumah dan kita berdoa. Di Sydney saya sebulan di sana. Saya berdoa. Saya pulang dari Sydney belum sampai rumah. Pulang dari Sydney dari bandara diajak ke Cici gitu sama Vindo. Takut saya kelaparan ya. Diajak ke Cici. Sama Hana, Pak Henry, Vindo bilang, "Ma, sudah dapat." Saya rasanya Tuhan, cara kerjamu luar biasa. Waktu di Sydney saya berdoanya apa? Saya berdoa seperti teman saya. Bu, apa saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan kasih honor rumah anakku Tuhan. Apa saya berdoanya seperti itu? Tidak boleh ya. Jangan berdoa seperti itu. Jangan berdoa, Tuhan dunia ini luas, masuk rumah satu aja kamu tidak bisa ngasih. Itu doa kurang ajar gitu ya. Saya bilang itu doa kurang ajar. Kalau doa tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh doa, Tuhan masa saya melayani engkau, masa Tuhan tidak bisa menyediakan rumah buat anak saya laki, anak saya perlu rumah. Jangan ya. Ini saya saksikan bagaimana cara kerja Tuhan. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan. Yehuda dan Yerusalem bersyukur dan menyembah.
Sampai sekarang, sampai kemarin terakhir kita diajak makan malam di Window hari Rebo ya, saya masih nangis ya. Luar biasa ya. Anak saya yang besar ke Sydney, Sydney itu mahal. Bagaimana bisa mendapatkan tempat tinggal di Sydney? Jawaban saya selalu sama ya, sama dengan jawaban ke jemaat. Jawabannya cuma apa? Sembahyang ya. Sekarang apapun yang kita hadapi Bu Henry, ya apa Bu Henry ini? Gini ya apa Bu Henry? Sembahyang. Saya senang pakai kata sembahyang. Itu bahasa aslinya bagus. Sembahyang. Bersyukur dan menyembah Engkau Maha Besar. Engkau tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Haleluya. Sampai malam Yohan masih SMS ya, bantu doa karena mungkin tegang jadi jantungnya agak naik ya. Saya bilang Tuhan pasti tolong ya. Bersyukur, menyembah, tenang ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu punya cara yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ini sampai segini aja sudah dapat banyak ya. Dari satu ayat belum selesai aja kita sudah dapat banyak. Lanjutnya, janganlah kamu takut dan terkejut. Haleluya. Nggak usah tete ya, nggak usah takut, nggak usah terkejut, nggak usah. Kita dengar kabar-kabar ini ya, kita tahu semuanya. Firman sudah bilang semua. Ya, makanya belajar di firman ini ada lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita lihat pemerintah kewalahan ngadepi COVID, kewalahan melarang orang supaya tidak mudik, supaya tidak terjadi seperti di India ya. Pemerintah pasti punya pemikiran yang sudah dipikirkan jauh ke depan. Saya bilang memang ngatur manusia itu sulit ya. Saya bilang sama Bapak Gembala, Tuhan Yesus ngatur dua Adam dan Hawa mokongnya kayak gitu ya. Cuman dua itu. Hawanya itu Tuhan Yesus yang ngatur, presidennya Tuhan Yesus itu. Hawa dilarang gitu aja, ampun tobat ya. Jadi orang tua yang ngatur anaknya, mungkin mak-mak yang dapat berkat ngatur cucunya ya. Ayo bersyukur, belajar dari firman. Tidak boleh sambat ya. Pasti kuat. Yang kuat ngadepi Pak Henry siapa? Ya Bu Henry, wong istrinya Bu Henry kok ya. Yang kuat ngadepi anak-anak ya mamanya. Cucu-cucu ya emaknya ya. Jadi itu sudah ada garisnya ya. Matius 11:28 sampai 30. Ayo selanjutnya. Perhatikan ya, kalimat-kalimatnya dan kapan titik, kapan mulai kalimat baru. Tuhan punya maksud. Majulah besok menghadapi mereka. Jadi kita harus dengar perintah Tuhan. Kapan disuruh tinggallah berdiri di tempatmu. Terus kita kapan disuruh lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Ini urutannya diperhatikan. Janganlah takut, janganlah terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu. Tidak ada akan itu ya. Tuhan menyertai kamu, Immanuel, Maranatha. Haleluya. Terus disertai. Ayo, waktunya sudah habis, langsung aja masuk kendaraan kemenangan. Kemenangan yang pertama adalah kendaraan kemenangan. Bagus ya gambarnya ya. Kereta kencana ini ya. Ini untuk masuk pengangkatan Elia itu ya. Kendaraan kemenangan Yesaya 58 ayat 14. Yesaya 58 ini satu perikop cuma 2 ayat 13 dan 14. Judul perikopnya itu menghormati hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Menghormati perhentian. Apa itu perhentian? Perhentian itu menghargai karya Kristus di salib. Roma 10 ayat 3, takluk kepada kebenaran Allah, tidak pakai kebenaran diri sendiri. Itu perhentian. Haleluya. Perhentian itu artinya kita yakin bahwa keselamatan itu hanya anugerah. Haleluya.
Yang kita lakukan semua ini adalah buah dari keselamatan. Haleluya. Ini jangan dibalik-balik terus ya. Keselamatan itu murni anugerah. Dan semuanya ini kita lakukan sebagai buah dari keselamatan. Kalau kita bisa berpikir secara benar, kita tuh bisa menghormati keselamatan. Jadi sebetulnya ya, orang yang bersungut-sungut, jangan dibilang orang berzina itu jahat. Orang bersungut-sungut itu juga jahat loh. Hati-hati ya. Berzina di dalam Alkitab itu tidak ada dosa istimewa. Dosa apa? Namanya dosa itu menyakiti hatinya Tuhan, itu dosa. Kalau kita terus tidak percaya sama pengaturan Tuhan, itu menyakiti hatinya Tuhan. Kalau saya terus bilang, Tuhan aku tidak kuat Tuhan ngadepi suamiku, ngadepi anakku, ngadepi putuku, itu seolah-olah Tuhan salah ngatur ya. Padahal Tuhan sudah ngaturnya betul. Bu Resin ngadepi Pak Yanto ya, ngadepi anak-anaknya sendiri. Semua yang bisa ngadepi Bu Henry ini cuma Pak Henry. Orang lain tidak kira kuat, sungguh tidak kira kuat. Tanya Bu Kadar ya. Pak Henry ku kuat lah ya ngadepi Bu Henry, cerewet deh kayak ampun tobiat. Teman saya satu kelas saja tidak ada yang berani deketi saya. Modelnya kuwernya gini ya, kendel satu ini ya. Yang kendel itu Pak Henry ya. Yang bisa ngadepi Bu Henry cuma Pak Henry. Haleluya. Jadi jangan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut itu Tuhan tuh sedih ya. Seperti orang tua kalau lihat anaknya itu terus tidak punya muka seneng gitu ya. Tidak enak jadi anaknya mama ini. Kira-kira mamanya gimana? Susah ya. Padahal mamanya ngaturkan yang terbaik sudah. Enakan jadi anak orang sana, sabar, tidak pernah ngomel. Makanya enak-enak, mama saya tidak bisa masak pisan ya. Jengkel gitu ya. Pengaturan Tuhan itu sempurna. Kendaraan kemenangan. Yesaya 58:14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bersenang-senang karena Tuhan. Masalah apapun kita tetap bisa bersenang-senang karena Tuhan. Masalahnya kayak kok bersenang-senang terus, dablek. Bukan dablek, kita punya Tuhan. Bersenang-senang karena Tuhan, dan aku membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan, baca sendiri, dengan apa? Kendaraan kemenangan, kakak kasih karunia, kendaraan kemenangan. Haleluya. Ayo siap ya, ku terbang ke sorga. Waktu Sydney sudah tidak ada masalah, anak-anak sudah senang, sudah siap-siap untuk pulang ya. Ini sekarang ada masalah lagi. Ya kapan pulangnya ya bilang. Ya tidak bisa pulang, nanti kita ketemu di udara. Ada pertemuan di udara ya. Tidak usah susah. Tuhan ngatur sempurna. Ya ketemu di surga. Jangan berat ya. Belajar nurut. Haleluya. Aku memberi, perhatikan ini. Aku memberi makan. Makan diberi ya. Sudah siap semua. Matius 4 ayat 4. Kita ini disiapkan untuk hidup hanya dari firman. Hargai firman. Hargai pengaturan Tuhan. Hargai keselamatan. Yesus mati untuk kita. Roma 8 ayat 32. Kalau Yesus saja diberikan, yang lainnya itu tinggal ngikut. Matius 6:33 sampai Matius 6:34. Live by faith one day at a time. Satu hari. Hidup bersyukur. Aku memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, Kanaan. Perhentian. Tuhan itu cuma pengen anaknya seneng. Orang tua di sini saya tanya, pengen cuma satu kan, anaknya itu seneng, damai ya. Saya tiap kali ke sana, anak-anak saya, lihat anak-anak saya itu hanya satu yang pengen, melihat mereka bahagia, tenang ya. Puji Tuhan ya. Tuhan itu luar biasa. Pengaturan Tuhan itu sangat sempurna.
Sampai secara tidak sadar Vindo itu B317, anak saya yang di Sydney itu juga 317 ya. Sampai nomornya itu sama 317. Tuhan punya maksud. Masih ingat 317 itu apa? Kita terus menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Kita terus memiliki pikiran Allah. Jangan berpikir secara biasa, berpikir seperti Tuhan berpikir ya. Tadi pagi ya, Pak Hendy ini ngomong sama saya, "Mah, elek-elek kamu punya emas ya, Mah?" Aku loh ndak elek, saya bilang gitu ya. Masa saya elek? Ndak elek toh? Ngomongnya Pak Hendy kalau ngomong kan gitu ya. "Mah, kamu elek-elek punya emas ya, Mah?" Aku nggak elek kok, aku ngomong. Nah, maksudnya lo rumahnya itu elek. Rumah ini ndak elek kok, saya bilang gitu ya. Kita harus lihat caranya, perspektifnya harus benar. Kalau lihat saya elek berarti perspektifnya salah. Kalau lihat BU8 ini elek, perspektifnya salah cara lihatnya. Cara lihatnya harus lihat yang benar ya. Di bumi seperti di sorga. Haleluya ya. Harus punya cara pikir Allah, cara pandang Allah, bersyukur terus ya. Haleluya. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini jelas ya. Saya tuh kalau baca firman tuh sampai enggak bisa jalan terus, enggak bisa maju. Kalau membaca sendiri itu pasti berhenti. Sekarang kan saya pakai suara. Kalau pakai suara kan saya dengar jalan terus toh. Soalnya kalau enggak pakai suara saya baca gini, pasti berhenti, pasti dapatnya tuh banyak. Mulut Tuhan. Ada ayat yang mengatakan kalau Tuhan mengatakan, itu Tuhan juga melakukan. Habis ya waktunya. Ayo terus ya. Di slide aja kalau gitu, waktunya habis. Kita punya kendaraan kemenangan, kita punya langkah kemenangan. Yesaya 41 ayat 2. Itu langkah kemenangan. Nomor 3, kita punya tangan kemenangan. Yesaya 41 itu ada 2 ayat. Ayat 2 dan ayat 10. Langkah kemenangan, tangan kemenangan. Haleluya. Terus nak, 4 mahkota kemenangan. Mahkota kemenangan itu 1 Korintus 9:25. Mahkota yang akan kita persembahkan kepada Yesus. Terus sampai kita terus di jalan kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 14 itu jalan kemenangan. Kalau kita tambahi 1, 2 Korintus 12 ayat 14 itu ayat buat orang tua. Orang tua yang memikirkan anak, bukan anak yang memikirkan orang tua. Jadi sampai sekarang kita harus punya pikiran yang benar, cara berpikir firman ya. 2 Korintus 2:14 dihafalkan. 2 Korintus 12 ayat 14 itu untuk orang tua supaya tidak kecewa ya. Banyak orang tua kecewa karena cara berpikirnya salah. Jadi yang betul itu orang tua memikirkan anak. Hamba Tuhan memikirkan jemaat, bukan hamba Tuhan minta dipikiri jemaat, itu keliru ya. Makanya banyak hamba Tuhan yang salah kaprah ya. Haleluya. Nyanyian kemenangan 6. Nyanyian kemenangan Wahyu 19 ayat 4. Nyanyian kemenangan itu cuman gampang, cuman ngomong amin. Haleluya, itu nyanyian kemenangan. Amin itu 773-692 kata dalam firman ini semuanya ya dan amin. Percayai, pegang, hafalkan. Amin. Terus ngomong haleluya. Yohan kemarin saya pesen gini. Panggil Yesus non, panggil Yesus ya. Just one word Jesus. Yesus itu menyelesaikan semuanya. Jangan sambat bersyukur ya. Aku kuat, aku menang, aku anak raja, aku anak Allah. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala 7 senjata kemenangan Efesus 6:18. Tadi saya sudah bilang senjata kemenangan itu doa itu oksigen. Kalau enggak doa, enggak ada hubungan sama Tuhan, itu seperti enggak bisa nafas. Doa itu bukan minta ya. Doa itu bangun hubungan, doa itu bersyukur dan menyembah. Haleluya. 8. Oke, Papa siap-siap, kita serahkan Bapak Gembala berita kemenangan. Nah ini berita kemenangan ya. Ayo kita bersama Roh Kudus, kita jadi pengantin perempuan, kita terus membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Marilah
Barang siapa mendengar kata ayo datang sama Tuhan ya. Datang sama Tuhan, jangan datang sama Bu Henry, jangan datang ke GPPS Tropodo, datang sama Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, mari kepadaku, itu ajakan juru selamat. Mari, barang siapa yang mau ya. Saya ditawani bukan Darsino, mau ya katanya ngomongi ya. Mau ya. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Itu berita kemenangan. Saya serahkan Bapak Gembala. Terima ya kemenangan ya. Ayo terus terima kemenangan. Kita naik kendaraan kemenangan, kita punya langkah kemenangan, kita ada di dalam tangan kemenangan, dan kita pakai mahkota kemenangan. Gambarnya bagus ya. Kita terus di jalan kemenangan, kita nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan itu haleluya, 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 haleluya. Itu nyanyian kemenangan. Terus bersyukur ya. Senjata kemenangan, berdoa, menyembah, bersyukur. Haleluya. Dan terus kita punya berita kemenangan, bukan berita keluhan ya. Berita kemenangan ya. Terus kalau anak-anak tanya mama baik-baik semua baik ya. Berita kemenangan. Cukup semua cukup, bahkan berlimpah. Mau tak kirimi ta? Ya, haleluya. Itu orang tua. Jadi jangan orang tua yang sambat-sambat terus ya. Ayo bersyukur. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat ya, kemenangan. Yesus sudah menang. Nanti tanggal 13 Yesus naik memperingati naik ke sorga ya, dia sudah menang. Kita yang gandol Yesus ya, bukan gandol ya istilahnya, di dalam Yesus pasti ikut menang. Amin. Haleluya. Kendaraan kemenangan siapa? Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Jadi kita ikut Yesus, tinggal di dalam Yesus. Yesus mati, kita mati. Yesus hidup kembali, kita hidup. Yesus naik ke surga, kita ikut naik. Jadi kemana-mana ikut Yesus. Firman. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kalau saudara kita yang sudah mendahului kita ya, jemaat GPPS Tropodo ya, ingat Bu Pardi ya. Yang kalau saksi nyanyi apa? Pasti ku menang ya. Mari, itu orang yang meninggal yang kesaksiannya bagus itu jadi peringatan buat kita. Kalau susah, eling Bu Pardi, ku menang ya. Kakinya sudah tidak kuat jalan, tidak bisa nggapit sandal. Istilahnya pernah ke gereja itu tidak pakai sandal, coba tidak bisa jepit kakinya sudah ya. Itu sakit semua loh tubuhnya. Tapi Bu Pardi tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Itu menjadi teladan buat kita. Terlebih dari itu semua, Yesus menjadi teladan atas seluruh teladan yang bisa kita ikuti. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk Yohan yang akan melahirkan nanti 8:30 operasi sesar ya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami terus diingatkan oleh firman Allah, tidak menggerutu, tidak mengeluh, haleluya, seperti umat Israel. Tapi kami mau senantiasa berdoa, bersyukur, haleluya, sebab kami ingat Yesus yang kami sembah tidak mati, tapi dia hidup kembali. Dia naik ke sorga, dan minggu depan haleluya kita memperingati kenaikannya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau Yesus menang, kami yang hadir pada pagi hari ini, yang senantiasa tinggal dalam firman Allah, kami juga mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa. Baik atas masalah ekonomi, keuangan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Haleluya. Menghadapi persoalan apapun, suami, istri, anak, mantu, cucu, besan, tetangga, dalam orang-orang di pekerjaan, kami diberi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Engkau pakai kehidupannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk anak Yohan
yang pukul 8:30 nanti akan menjalani operasi sesar untuk melahirkan anaknya. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau tolong beri kekuatan imannya, beri kekuatan jiwanya, rohnya, haleluya, sehingga dia boleh mengalami kesehatan yang sempurna. Dan dokter-dokter yang menangani, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga anak ini boleh lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembahku sebentar, kembali ke rumah masing-masing, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan. Haleluya, Tuhan tolong supaya ingat firman Allah dan lebih sungguh-sungguh melakukan seluruh kehendak Allah. Apa-apa yang belum dilakukan, apa-apa yang belum dibereskan, masih ada kesempatan untuk melakukan ini semua. Sehingga kami semua saat Tuhan datang kembali, kami didapati hidup di dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan, haleluya, kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kami, memelihara kami, melindungi kami, memberkati kami. Biarlah itu semua boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan, doa kami kepada Allah Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.